Halo sahabat YouTube semua, selamat datang di channel saya ONZ. Channel yang berfokus untuk memberikan pendidikan kesehatan, menjabarkan berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat umum. Oke teman-teman, yang saya akan bahas hari ini adalah stroke. Tapi bukan stroke belanja ya, tapi stroke penyakit. Mau tahu lebih lanjut mengenai penjelasan saya tentang stroke? Saksikan video ini sampai dengan selesai. Stroke adalah sebuah kondisi di mana sirkulasi darah menuju ke otak terhambat atau tidak sampai pada otak kita, tidak sampai pada sel-sel otak kita. Yang perlu diketahui teman-teman dan sahabat YouTube semua, otak kita membutuhkan makanan dan oksigen. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka Tuhan menciptakan sistem sirkulasi. Kalau kita ibaratkan ini ada selang pembuluh darah yang masuk ke dalam otak kita. Nah, pembuluh darah ini memberikan energi, membawa kalori, membawa oksigen untuk digunakan otak kita sehingga dapat berfungsi untuk kita gunakan berpikir, kita gunakan untuk menjalankan seluruh organ dalam tubuh kita. Ketika saya bilang angka 1, saya bilang angka 2, bukan tangan saya bergerak dengan sendirinya, tapi karena ada koordinasi dari otak kita. Nah, otak kita memiliki fungsi yang luar biasa, kompleksnya luar biasa untuk mengendalikan tubuh kita, bahkan kecepatannya sangat luar biasa. Nah, otak yang memiliki fungsi yang luar biasa itu teman-teman, sahabat YouTube semuanya, membutuhkan sirkulasi yang begitu juga banyak. Kalau kita ibaratkan otak kita ini sama dengan Jakarta. Kalau tubuh kita ini negara, maka otak kita ini adalah Jakarta. Nah, ketika ini adalah Jakarta, berarti anggarannya butuh besar juga, sama dengan otak kita. Butuh juga sirkulasi yang luar biasa. Nah, yang banyak terjadi karena faktor usia, karena faktor kebiasaan pola hidup, karena faktor penyakit lain, ini bisa berdampak terjadi kerusakan pembuluh darah atau pembuluh darah kita tersumbat oleh kolesterol, oleh bukuan darah yang bisa mengakibatkan sirkulasi ke otak kita terhambat. Orang dengan diabetes, orang dengan hipertensi, orang dengan pola hidup merokok, sering begadang, stres tinggi, ini dapat memicu kerusakan pembuluh darah, bahkan bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Ketika stroke ini terjadi sumbatan, maka kemungkinan besar menyumbat kolesterol ataupun bukuan darah, menyumbat sirkulasi otak kita. Kemungkinan besar yang akan terjadi pada tubuh kita adalah hemiparese, kelemahan pada satu bagian tubuh, atau hemiplegia. Jadi kalau terkena pada otak kanan kita, maka akan terjadi kelumpuhan pada bagian organ sebelah kiri kita. Jadi bentuknya bersilangan ya teman-teman ya, sahabat semua ya. Jadi kalau yang terkena otak kiri, maka yang berefek di organ kanan. Kalau yang terkena otak kanan, maka yang berefek adalah pada bagian organ kita sebelah kiri. Jadi tubuh kita ini dikendalikan sistemnya bersilangan seperti ini teman-teman. Jadi otak sini kendali sebelah sini, otak sini kendali sini. Tapi semua berkoordinasi sehingga kalau kita normal kita mampu mengkoordinasikan. Nah, yang ingin saya bahas begitu luar biasanya otak kita, dan stroke ini bisa mengakibatkan kematian teman-teman. Stroke ini dapat mengakibatkan kecacatan bahkan sampai dengan kematian. Menurut data Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, data 2014 sampai dengan 2015, didapatkan bahwa di seluruh dunia angka kejadian stroke sebagai angka tertinggi kasus yang mengakibatkan kematian.
Jadi tolong hati-hati, tolong waspada, terutama bagi yang menderita diabetes, pola hidup yang tidak sehat, bahkan yang menderita hipertensi. Karena tekanan darah yang luar biasa kencang itu bisa mengakibatkan pembuluh darah kita tidak mampu mengendalikan tekanan yang luar biasa, itu bisa terjadi pecah. Nah, pecah ini disebut dengan stroke hemoragik. Nah, stroke inilah yang biasanya banyak berakhir dengan kematian. Mengapa demikian? Karena tekanan yang begitu luar biasa mengakibatkan perdarahan yang masif di otak kita. Perdarahannya kencang banget, keluar darahnya begitu kencang, sehingga apa? Dapat menekan saraf-saraf otak kita dan organ otak kita, sehingga bisa berubah posisinya dan mengakibatkan kematian. Luar biasa, itu sangat berbahaya buat penderita stroke. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, tips untuk mengetahui. Ini digunakan untuk keluarga, jadi ini sangat bermanfaat untuk keluarga. Ketika kita mencurigai anggota keluarga kita mengalami stroke, ada 4 hal, singkat dengan istilah FAST. Pertama adalah face, lihat mukanya. Apa yang berbeda? Lihat antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika ada yang satu bisa tersenyum, satunya tidak, jatuh seperti ini, seperti gambar ini, maka Anda harus curiga bahwa ini kemungkinan adalah stroke. Tapi tidak cukup dengan itu. Yang kedua, perhatikan bagaimana dengan anggota geraknya, utamanya adalah lengannya. Mampu tidak mengangkat tangannya. Ketika terjadi, mungkin kita lihat di mukanya ada yang satu yang tidak bisa menutup dengan rapat di sebelah kanan. Maka perhatikan organnya di sebelah kanan. Tangan kanannya mampu nggak beraktivitas? Atau bisa digerakkan nggak? Atau kalau bisa digerakkan, seberapa kuat bandingkan dengan sebelah kiri? Ketika itu terjadi kelemahan, kita yakin 2 hal bahwa ini mungkin saja terjadi stroke. Kemudian yang berikutnya adalah ajak komunikasi dan dengarkan bagaimana komunikasinya. Jika komunikasinya tidak lancar, pelo, ngomongnya agak susah, indikasi yang ketiga masuk bahwa itu benar-benar stroke. Yang keempat adalah time. Waktunya Anda segera ambil handphone Anda, cari kontak rumah sakit terdekat, atau minta bantuan tetangga dan orang sekitarnya untuk segera dibawa ke pelayanan rumah sakit. Karena dalam stroke ada yang namanya golden period. Kalau bisa, secepatnya berikan pertolongan sebelum 4 jam. Mengapa demikian? Agar tidak terjadi kerusakan secara permanen di otak. Dan dengan stroke yang ditangani sebelum angka 4 jam tersebut, bisa segera untuk disembuhkan hanya dengan menggunakan obat-obatan, kecuali pada stroke hemoragik atau stroke yang mengalami perdarahan, maka tindakan yang harus dilakukan adalah operasi untuk menghentikan perdarahan. Nah, saya berharap apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk keluarga-keluarga di Indonesia, terutama orang-orang yang telah memberikan subscribe-nya pada channel ini. Dan saya berharap Anda berpartisipasi dan memberikan komentar pada channel ini atau pada video ini jika ada pertanyaan. Jangan lupa share ke teman-teman